Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa qabla zuhur, kita memberikan kajian di Fakultas Ilmi Tauhid dalam pembahasan Kitab Tauhid karya Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis-hadis akhir dari kitab, dan insya Allah kita akan masuk kepada kitab yang baru dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah di saat kita telah menyelesaikan dari kitab Tauhid. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi sekarang atau nanti? Nanti saja, setelah adzan zuhur. Baik, kita masuk kepada Alkitab. Qala al-muallif rahimahullah fil mabhas al-akhirah, dalam pelajaran-pelajaran terakhir ini, setelah membahas kemarin tentang mereka orang-orang yang katsirul half, yang banyak bersumpah, dan itu adalah perbuatan yang tercela, apalagi yang bersumpah tujuannya untuk dunia, terutama untuk laku dari barang dagangannya, ataupun banyak bersumpah agar diambil ucapannya karena dia banyak berdusta, ataupun bersumpah agar selamat dari hukuman karena memang dia melaksanakan sesuatu dosa, diadukan kepada hakim, maka pengaduan ini tidak mempunyai dalil, akhirnya kembali kepada sumpahnya dan dia berdusta dalam sumpahnya. Maka orang-orang yang banyak bersumpah di pelajaran yang lalu banyak sekali jatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan. Maka Allah berfirman, wahfadu aimanakum, dan juga disebutkan di antara mereka al-halifu manfaqatun lisil'ah mamhaqatun lil kasbi, orang-orang yang bersumpah untuk tujuan jualannya laku keras, karena sumpahnya maka dijauhi dari barokah. Dan bahkan di hadis-hadis yang lalu telah kami sebutkan di riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, bagaimana Allah Jalla wa'ala menjadikan orang-orang yang bersumpah dan banyak bersumpah dan masuk kepada dosa-dosa, Allah memberikan iqab di akhirah. Di hadis At-Tabrani yang sahih dari Salman, bahwa Allah tidak akan memandang kepada mereka, dan Allah tidak akan mengajak bicara mereka, dan Allah tidak akan mentazkiyah mereka, dan bahkan akan mengadab dengan adab yang perih dan pedih. Maka siapa mereka? Mereka adalah orang tua yang berzina. Sudah tua malah melaksanakan perzinaan, sudah loyo, capek, malah berzina. Dan ini seperti pepatah Indonesia mengatakan, tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Bukannya bertaubat, malah bermaksiat terus. Allah murka kepada orang seperti ini. Seharusnya dia dengan lemahnya sudah 90-80 tahun, sudah loyo, harusnya bertobat. Datang ke masjid di sop pertama malah berzina dengan perempuan gadis lagi. Kemudian yang kedua, orang miskin tetapi sombong. Sudah miskin, tidak punya apa-apa, sombong kepada kaum muslimin.
Dan yang ketiga, orang-orang yang melaksanakan sumpah untuk jualannya. Maka di sini pelajaran yang kita ambil di pelajaran yang lalu dan bab-bab yang akan kita masuki sekarang masuk kepada permasalahan sumpah juga. Maja'a fi dhimmatillah wa dhimmati nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka bab yang akan kita masuki masih berhubungan dengan sumpah, bahwa orang-orang yang bersumpah itu harus mentaukidkan atas sumpahnya untuk dilaksanakan. Maka orang-orang yang sudah bersumpah dan sudah mengucapkan sumpah, maka dia harus dalam keadaan melaksanakan sumpah tersebut. Karena ini adalah bermain-main dengan ucapan Allah dalam sumpahnya, billah, demi Allah aku akan melaksanakan demikian. Maka harus dipenuhi. Maka di dalam bab ini akan disebutkan bagaimana kedudukan orang-orang yang telah bersumpah. Maka bab maja'a fi dhimmatillah wa dhimmati nabiyhi, bab tentang jaminan Allah dan Rasulnya. Berkata Allah Jalla wa Ala di dalam ayat Al-Quran, wa aufu bi ahdillah idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tauqidiha. Maka tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu telah berjanji. Jika telah bersumpah seseorang, wallahi, ana demikian dan demikian, maka di sini dia telah melaksanakan perjanjian dengan Allah dengan menyebut wallah. Maka janganlah dalam keadaan berpaling dari perjanjian tersebut. Maka sumpah-sumpah yang telah dia baca itu tidak boleh dibatalkan setelah mengukuhkannya dengan ucapan, demi Allah aku akan demikian dan demikian. Maka ayat ini wa aufu bi ahdillah idza ahadtum, wajib bagi kalian untuk memenuhi sumpah-sumpah kamu jika kamu telah bersumpah. Wala tangkudu al-aymana ba'da tauqidiha, maka janganlah engkau membatalkan dari sumpah-sumpah tersebut, bermain-main dengan nama Allah dari apa yang kamu telah sumpahkan. Maka ini pembahasannya sama seperti kemarin, namun kemarin berbicara tentang orang-orang yang banyak bersumpah. Maka di dalam pembahasan sekarang bahwa orang-orang yang bersumpah itu dalam keadaan dia dijamin oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh sembarangan bersumpah dan menyelisihinya. Maka ini ayat ditafsirkan oleh hadis yang disebutkan oleh penulis dari Buraidah. Dan Buraidah seorang sahabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza amara amiran ala jaisin aw sariyatin. Maksudnya dulu Nabi jika memerintahkan untuk berjihad, maka Nabi itu kadang-kadang memerintahkan sariyah ataupun istilah di dalam ilmu ketentaraan dari pasukan yang kecil yang namanya peleton, yang mungkin dipimpin 40 orang dan seterusnya. Maka ditugaskan oleh Nabi mungkin untuk memata-matai musuh atau mungkin untuk melaksanakan peperangan dengan mereka dalam keadaan pasukan yang sedikit bergerilya dan seterusnya. Maka kebiasaan Nabi jika mengirim orang-orang yang berperang dalam bentuk peleton ini antara hidup dengan mati.
maka mungkin mereka tidak kembali. Maka ausahu bitaqwallah wa man ma'ahu minal muslimin khairan. Nabi mewasiati kepada kepala regu peleton ini dan bersama anak-anak buahnya dari kaum muslimin, Nabi mewasiati mereka dalam keadaan wasiat yang baik, terutama fattaqullah atau keep the faith. Selalu kalian takut kepada Allah. Selalu kalian menjaga Allah Jalla wa'ala. Maka ini dari nasihat Nabi kepada mereka dari kaum muslimin. Summa qala ugzu bismillah fi sabilillah qatilu man kafara billah ugzu wala tagullu wala tagdiru wala tumassilu wala taqtulu walidan. Subhanallah. Lihat bagaimana aturan nasihat dari kaum muslimin dalam berperang melawan kafir. Tidak serampangan tentara-tentara muslimin kepada orang-orang kafir. Lihat bagaimana perintah Nabi setelah diberikan perintah yang umum agar bertakwa kepada Allah, jangan meninggalkan salat, jangan melaksanakan apa yang dibenci oleh Allah. Setelah itu Nabi bersabda, berperanglah dengan nama Allah dan perangilah mereka orang-orang kafir di jalan Allah. Jadi awas, jangan kalian membunuh mereka karena hawa nafsu, karena semangat perang, ayo bantai mereka. Tidak, harus selalu dalam bimbingan Allah dan Rasulnya dan fisabilillah. Memerangi mereka dalam keadaan di jalan Allah. Karena bisa jadi dalam suatu praktek, dan ini di mana-mana, terutama orang-orang awam, misalnya tentang agresi militer demikian dan demikian, diutus oleh batalion peleton ini untuk menghancurkan kelompok demikian dan demikian. Maka mereka kadang-kadang semangatnya bukan karena Allah misalnya, karena terbunuh temannya atau temannya kena ranjau atau temannya diculik oleh mereka, diketahui kelompok ini ditembak sniper teman-temannya, maka pemimpin ini marah. Akhirnya berjuang dan mereka keluar jalur, sudah tidak lagi membunuh karena Allah, kalut, hancurkan mereka semua. Akhirnya pasukan khusus ini sudah tidak berperang dengan aturan Nabi karena marah. Misalnya, maka awas, jangan seperti ini. Harus atas nama Allah, harus atas jihad fisabilillah. Jangan terbawa emosi, es krim dan sebagainya, jangan emosi karena akan membawa kepada niat yang buruk. Melihat teman-teman dekatnya dibantai, akhirnya sudah hancurkan kampung ini semua. Kata Nabi, kita harus demikian dan demikian. Kata Nabi, dibiarkan anak perempuan, anak kecil dan yang lainnya, orang-orang jompo, Allah hancurkan, bumi hanguskan mereka. Karena marahnya teman-teman dekatnya diculik dan dibunuh oleh mereka. Misalnya. Maka di sini Nabi mewanti-wanti, awas. Kalian berperang harus dengan nama Allah, ugzu bismillah, fisabilillah, dan selalu di jalan Allah apapun yang terjadi. Kemudian diwanti-wanti ada berperang. Lihat, kaum muslimin jika masuk kepada suatu kampung orang-orang kafir tidak seperti mereka. Sekarang aja yang dekat orang-orang Yahud membombardir orang-orang dari Palestina, di Gaza dan yang lainnya. Dibombardir. Kemudian yang menjadi korban siapa? Perempuan-perempuan, anak-anak kecil, dan laki-laki jompo. Dibombardir, tidak pandang bulu. Dan ini yang mereka laksanakan. Beda dengan Islam. Di Islam hanya yang diperangi orang-orang yang datang ke medan perang. Didakwahi masuk Islam tidak mau, akhirnya berperang, hanya mereka yang dibunuh, laki-laki. Adapun perempuan-perempuan jompo dan anak-anak kecil
dan perempuan-perempuan yang menjanda, maka mereka tidak mempunyai kekuatan untuk mengangkat senjata. Kenapa harus dibantai semuanya, dibunuh? Inilah keagungan Islam. Maka di sini Nabi mewanti-wanti, disebutkan qatilu man kafara billah. Maka perangilah mereka orang-orang kafir yang laki-laki yang ada di medan perang. Ini lihat aturan Islam. Dan ugzu wala tagullu. Maka perangilah mereka. Dan di saat kamu mendapatkan harta-harta rampasan, jangan terbuai dengan harta rampasan kemudian kamu mencurinya sebelum dibagi. Maka harta-harta rampasan di zaman kaum muslimin berperang bersama Nabi itu halal. Maka di antara mereka ada yang mempunyai harta rampasan pedang misalnya yang sangat mahal, ataupun kuda-kuda yang ditinggal, ataupun alat-alat perang dan alat-alat seperti sepatu dan jubah yang ada pada orang tersebut, dan perisai yang mahal, perisai dari tombak dan seterusnya. Ini semuanya fai ataupun rampasan perang. Maka aturan yang pertama, jangan kalian maling, mencuri dari harta rampasan perang, tapi harus dikumpulkan. Wahai pemimpin dari peloton ini, kumpulkan. Tidak ada yang mencuri. 40 dari kalian kumpulkan. Seperti itu. Ini undang-undang pertama. Dan yang kedua, wala tagadiru. Maknanya jika ada kesepakatan di antara kalian, jangan sekali-kali mengkhianati. Maka kaum muslimin sama seperti yang lainnya melaksanakan strategi peperangan. Misalnya jika ada strategi peperangan, kita gencatan senjata, 2 hari tidak boleh berperang. Maka tidak memanfaatkan kesempatan di saat orang-orang kafir pada tidur. Kan perjanjian 2 hari gencatan senjata. Tidak ada yang menyerang. Tidak ada yang bertempur. Tidak boleh. Kemudian demi Allah, demi kemuliaan Islam, bantai sekarang mereka lagi pada tidur. Ini menyelisihi dari perjanjian. Maka Nabi mengatakan di sini wala taglu, jangan kalian mencuri dari harta-harta perang sebelum dibagi, wala tagadiru. Akhlak dari kaum muslimin tidak boleh mengkhianati semua perjanjian di antara mereka dengan musuh. Maka di sini lawannya siapa? Yang melaksanakan pengkhianatan di zaman peperangan dulu, al-Yahud dari Bani Quraidah. Yang mana Yahud ini semenjak Nabi di Madinah, tentu mereka tidak mau masuk Islam. Ya sudah dihargai oleh Nabi, lakum dinukum waliyadin. Dan mereka bersebelahan. Mereka desa yang lain. Nabi di sini di Yathrib, mereka di desa yang lain, Bani Quraidah dekat. Namun di antara mereka membuat kesepakatan, kita sama-sama saling menghargai dan seterusnya. Tidak boleh di antara kita saling mengkhianati. Kalian dengan agama kalian, kita dengan agama kita. Itu sifat orang Yahud. Di saat mereka dalam keadaan kecil, dalam keadaan terpepet, Islam semakin besar. Yang mengikuti Nabi ke Yathrib, ke Madinah semakin besar. Bahkan datang dari negara-negara yang lain. Dari Yaman datang Abu Hurairah, Salman Al-Farisi, dan yang lainnya. Semakin kuat kaum muslimin. Maka mereka karena lemah, cari selamat. Diam aja, cari selamat. Kita nggak ngitun Muhammad, tapi kita nggak bisa berontak kepada Muhammad. Tunggu saja. Kalau nanti ada angin dengan kita bisa memberontak kepada Muhammad. Dan ada. Niat mereka akhirnya di perang Ahzab. Atau istilah lain perang Khandaq. Bahkan Al-Quran diberikan judul Al-Ahzab. Di mana berbondong-bondong kelompok kufar di atas dari 10 ribuan berkongsi, bersarikat. Semua kufar di Jaziratul Arab. Kita hancurkan Muhammad. Karena bahaya laten Muhammad ini. Dengan agama tauhidnya. Bukan hanya kufar Quraisy yang merasa bersedih dan merasa dirugikan dengan dakwah tauhid. Semua kafir-kafir di berbagai negeri, terutama di Jaziratul Arab, mari kita bergabung menghancurkan Muhammad. Akhirnya mereka berkumpul untuk menghancurkan Madinah. Dan pada saat itu Salman Al-Farisi sudah bersama Nabi.
Dan Salman Al-Farisi dari Faris, dari negara yang kuat. Bagaimana mereka menjaga daerahnya dulu dari musuh-musuh. Dikabarkanlah kepada Nabi, buatlah parit yang besar. Karena mereka akan merayap, berjalan pasukan artileri. Di dalam pembagian peperangan ada artileri, ada kavaleri. Pasukan artileri akan merayap dan berjalan untuk menyerang masuk ke Madinah. Itu tidak akan bisa. Mereka akan lompat dan jauh jaraknya. Dibuat parit yang besar. Bayangkan, parit ini bukan hanya menjaga rumah kita, hanya beberapa meter. Menjaga kampung Madinah yang besar. Terbayang bagaimana pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. Allahu Akbar. Maka buat parit yang besar. Pasukan artileri tidak bisa lewat. Lompat pun tidak bisa. Dan pasukan yang kedua, kavaleri. Kalau mereka udah kuda-kuda kita terjang. Ternyata kuda yang super hebat pun tidak akan bisa melewati, menunjukkan jaraknya sangat jauh. Terbayang bagaimana jarak yang jauh ini digali, mengitari Madinah. Maka kerja keras Nabi, sampai di hadis Umar disebutkan, ya Rasulullah, kidna an nusalliyal asr. Wahai Rasulullah, kami ini hampir masuk kepada salat maghrib, belum salat asr. Nabi teringat, ya Allah, ayo naik semua. Dan naik sudah adzan maghrib. Maksudnya sudah waktu maghrib. Maka Nabi melaksanakan salat maghrib, kemudian setelah itu dengan asrnya, maka disebutkan di dalam hadis Allahumma al'an Yahud, bahwa Umar mengatakan Allah melaknat Yahud. Dan Nabi pun dohirnya mengucapkan demikian karena mengakhirkan, saking takutnya mereka akan segera masuk, sehingga mereka terus menggali dan menggali, tidak ingat waktu asar. Maka hati ini bisa sampai tidak ingat waktu asar, menunjukkan ketakutan yang besar. Bagaimana kalau mereka menyerang langsung sekarang dengan kuda-kuda perang mereka? Hancur Madinah. Ada perempuan, ada anak-anak, dan seterusnya. Maka akhirnya Bani Quraidah melihat kesempatan emas. Mereka berhari-hari tidak bisa tembus dengan parit yang besar itu. Dan mereka berpikir, kan ada jalan lain. Lewat mana? Itu desa Bani Quraidah. Kita aja bekerja sama dengan mereka. Masuk lewat desa mereka. Kan tidak dibikin parit desa itu. Tapi kan mereka sudah berjanji dengan Nabi untuk saling menjaga. Gampang. Orang Yahud pengkhianat. Akhirnya jadilah antara kelompok kufar Arab mempunyai ahd dengan orang-orang Yahudi. Yang mana orang-orang Yahudi mengizinkan mereka untuk masuk ke Madinah lewat desa mereka. Silahkan, tidak ada parit di desa kami. Dan silahkan melewati langsung. Hancurkan Madinah dari jalan desa kami. Pengkhianat. Akhirnya Allah yang mengatur segalanya. Allah mengetahui pengkhianatan mereka orang-orang Yahudi. Maka akhirnya malamnya dikirim oleh Allah the storm of desert. Storm desert, badai padang pasir. Yang mana mereka tidak bisa menyalakan tungku-tungku api. Dan kuda-kuda mereka berteriak-teriak karena debu semuanya. Dan manusia pun di situ. Akhirnya pada bubar. Bahkan kemah-kemah tercabut, paku-paku yang dalam kemah itu tercabut. Unta-unta yang membawa air lari, tunggang langgang, takut dari storm of desert yang dikirim oleh Allah. Maka di hadis dikirimlah mata-mata oleh Nabi. Siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Maka pergi kamu, lihat bagaimana orang-orang kafir itu. Ini hadis muttafaqun alaih. Maka Hudzaifah yang dalam keadaan fitrah, masih muda dan takut, maka dia mengikuti perintah nabinya. Subhanallah. Maka dikatakan, aku merayap dan aku tidaklah kecuali dimudahkan oleh Allah bagaikan merpati yang datang ke tempat mereka dengan mudah.
Dan Nabi telah mewanti-wanti, jangan kamu lakukan apapun meskipun apa yang terjadi. Maksudnya jangan sampai membunuh mereka. Maka di saat mengendap, didapati Abu Sufyan dalam keadaan kedinginan. Maka dia mencoba menyalakan api dan nyala sedikit. Maka dia membuat punggungnya itu di belakang api atau di hadapan api karena kedinginan. Maka kata Hudzaifah, wallah, jika bukan karena wanti-wanti Nabi, aku membidik sekarang kepada Abu Sufyan dengan busurku dan akan membinasakannya. Saking dekatnya. Dan mendengar apa yang diucapkan, bahwa mereka sudah mau bubar malam itu juga. Tidak bisa menunggu besok. Padahal besok perjanjian dengan Yahud untuk menghancurkan Nabi Muhammad dari tempat mereka. Pergi mereka dari tempat Bani Quraidah dengan kuda-kuda mereka langsung menghancurkan Madinah. Lihat bagaimana al-makr dari mereka. Wa makrullah fauqa ibadih. Dan Allah lebih pembuat makar. Maka akhirnya malam itu juga mereka lari, tidak bersabar. Besoknya Bani Quraidah menunggu mereka. Mana? Sudah tanggung melaksanakan perjanjian mengkhianati Muhammad. Dan mereka tidak kunjung datang dan mereka lari kocar-kacir. Maka di sini membuat Bani Quraidah ketakutan. Kalau mereka kelompok kufar Arab lari ke desa-desa mereka, selesai bersembunyi di desa-desa mereka. Kita lari kemana? Dari Muhammad. Mau lari kemana? Ke Mekah, meninggalkan desa ini? Tidak. Akhirnya diumumkan oleh Nabi, la salata illa fi Bani Quraidah. Jaraknya agak jauh. Maka kita tidak sholat, rajihnya asar. Maka dari pagi Nabi bersiap untuk berperang dan menyiapkan pasukan. Kita tidak sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Dan Nabi tahu kalau mereka sudah lari tunggang langgang kelompok kufar ini. Kecuali Bani Quraidah yang ketakutan karena perjanjian mengkhianati Nabi. Maka la salata illa fi Bani Quraidah. Cepat, sekarang kita berangkat. Membuat mereka takut. Pasukan Nabi datang. Tidak ada sholat asar kecuali di sana. Sampailah Nabi waktu sholat asar dan langsung diperintahkan. Barang siapa yang berjenggot, barang siapa yang jelas dia itu sudah berakal, langsung tebas leher-leher mereka. Lihat bagaimana Islam pada zaman itu. Nah, terus bagaimana para murdan kayak kalian yang tanpa jenggot, si Sufyan, si Uco dan yang lainnya, ini sudah balik apa belum? Kita tidak tahu. Gimana caranya? Ditanya umur, mungkin akan berdusta. Anak 15 tahun, padahal 19 tahun. Lalu bagaimana? Dilihat apakah sudah tumbuh duri-duri. Dan ini yang diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Ka'ab al-Quradi. Bahwa dia dulu termasuk orang yang selamat karena belum keluar rambut. Maka dilihat. Sudah keluar rambut. Halas. Perintah Nabi. Penggal lehernya. Berarti termasuk yang mengkhianati. Maka dilihat Muhammad ibnu Ka'ab al-Quradi. Belum. Mungkin juga ditanya umur belum balik. Namun badannya besar dan sebagainya. Selamat. Maka dikatakan fayukhalli sabili. Maka kaum muslimin membiarkan aku. Selamat. Nah, setelah itu dia dari Yahud kafir. Maka hukumnya di dalam periwayatan hadis, boleh dia meriwayatkan hadis dan diterima di saat dia masuk Islam. Maka akhirnya dia masuk Islam dan menceritakan bagaimana dahsyatnya pada peperangan atau pembantian Bani Quraidah. Maka lihat Allah mengangkat Islam dan Allah menjatuhkan orang Yahud pengkhianat. Belum sempat mengkhianati Nabi, sudah dihancurkan. Dan semua kelompok Bani Quraidah yang dewasa mati. Tinggal janda dan anak-anak yang belum balik. Maka Muhammad ibnu Ka'ab al-Quradi masuklah kepada Islam dan meriwayatkan hadis. Nabi mengatakan jangan mengkhianati perjanjian-perjanjian wala tagdiru. Kemudian wala tumasilu wala taqtulu walidan. Ini juga dari adab kaum muslimin. Apa makna tumasilu?
Jangan kalian membunuh dengan mencincang. Karena marah, misalnya temannya terbunuh, ya sudah bunuh ini, orang kafir ini. Setelah mati terbunuh, dulu di zaman dulu dengan pisau, dengan golok, dengan samurai misalnya, dengan pedang Arab, terbunuh. Nggak cukup, masih sakit hati karena membunuh temannya. Apa? Kita cincang. Dipotonglah tangannya, dipotong kepalanya, dipotong kakinya, dipotong misternya. Maka ini cincang. Maka tidak boleh. Kemudian setelah dicincang dibawa ke tukang bakso, dibikin bakso. Maka ini adab dalam peperangan kaum muslimin. Sehingga antum mengetahui jika kalian kelak jadi pejuang, wallahu alam, bisa jadi kita berjihad melawan orang-orang kufar. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Al-Yahud misalnya mengajak perang kepada Indonesia masuk, kita berperang. Maka jangan aturan tadi mencuri harta-harta sebelum pembagian jika mereka kalah. Kedua, jangan juga mengkhianati perjanjian-perjanjian yang ada. Gencatan senjata ya gencatan senjata, sesuai perjanjian. Ketiga, tidak boleh jika kalian membunuh musuh kemudian dicincang. Maka kalau mati ya sudah. Jangan dipotong hidungnya karena bencinya, dirobek mulutnya, matanya dicungkil. Tidak boleh. Islam agung sekali. Beda dengan mereka. Kemudian disebutkan juga wala tumasilu wala taqtulu walidan, dan tidak boleh membunuh anak-anak. Dan di hadis yang lain muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, Nabi berperang bersama Ibnu Umar. Wara'an nisa wasibyan maktulah. Dia melihat Nabi perempuan terbunuh di medan perang oleh kaum muslimin dan anak-anak mati. Maka Nabi marah. Janganlah kalian wahai kaum muslimin membunuh perempuan dan anak-anak. Apa dosa mereka? Tidak boleh membantai kaum muslimin, anak-anak dan perempuan. Adapun kufar masuk ke desa kaum muslimin, dibantai, terutama target mereka anak-anak seperti Yahudi sekarang, Israel membantai anak-anak dengan rudal-rudal mereka karena anak-anak ini akan membalas dendam ataupun menghafal Al-Qur'an dan maka target mereka kepada anak-anak. Adapun kepada para mujahidinnya juga target, namun mereka sudah tua sekarang. Adapun anak-anak ini the next generation, mereka akan menghimpun kekuatan dan menghafal Al-Quran dan beriman kepada Allah, akan menjadi musuh mereka. Jadi bunuhlah anak-anak ini. Beda persepsi dengan kaum muslimin. Maka akhirnya dilarang untuk membunuh anak-anak. Wa idza laqaita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila salasi khisal au khilal. Maka lihat bagaimana adab dari muslimin dalam permasalahan berperang. Tidak sembarangan, ayo hancurkan orang-orang kufar. Mereka tidak sholat subuh, kita laksanakan serangan fajar. Jadi jam 4 kita adzan awal, mereka tidak ada adzan awal, tidak ada yang bangun. Kita sholat fajar jam 5, setelah adzan awal, hancurkan mereka serangan fajar. Tidak. Tapi kata Nabi, apabila kamu bersiap-siap untuk membunuh mereka, berperang dengan mereka, orang-orang musyrik, maka ajaklah mereka kepada 3 perkara. Fad'uhum ila salasati khisal au khilal. Ajaklah mereka kepada 3 perkara. Maka fa'ayyatahunna ma ajabuka faqbal minhum wa kufa anhum. Maka dari ketiga ini mana saja yang mereka setujui, maka terimalah dan hentikanlah penyerangan serangan fajar kepada mereka. Jangan kesempatan mereka tidak pernah sholat, maka diganyang dalam keadaan tidur, dibantai. Tidak. Kaum muslimin berperang untuk Allah, untuk agama ini, bukan menghancurkan mereka intinya ataupun memberangus mereka, untuk Allah. Maka yang pertama, summa ud'uhum ilal Islam fa in ajabuka faqbal minhum. Summa ud'uhum ila at-tahawuli min darihim ila daril muhajirin wa akhbirhum annahum in fa'alu dzalik falahum
malil muhajirin wa alaihim ma'ala al muhajirin. Maka ajaklah mereka kepada agama Islam. Berarti yang penting kita mengajak kepada Islam, bukan yang penting kita menghanguskan mereka, meratakan desa mereka, tidak. Maka ini yang tadi kita sebutkan, jika kalian berperang untuk Allah, awas, diwanti-wanti, bertakwa kepada Allah, ini dia. Bukan karena hawa nafsu, mumpung mereka pada tidur kita bantai sekarang, tidak. Untuk Allah kalian berperang, jadi harus diumumkan. Maka ajaklah mereka kepada Islam. Maka di saat pagi-pagi itu siap barisan, kami mengajak kalian sekali lagi kepada Allah. Bertobatlah dari kekufuran kalian dan masuklah kepada Islam. Itu bukan dalam remang-remang setelah sholat fajar dihancurkan, bukan, tapi diajak kepada Islam. Jika mereka menerima, maka tadi disebutkan fa in ajabuka faqbal minhum. Maka jika mereka menerima syarat ini, kita masuk Islam, kita ini kalah jumlah, kita ini takut kepada kalian, diterima. Jangan kalian masuk Islam karena takut pedang-pedang kita, bohong, sikat saja mereka. Ini tidak boleh. Ini bukan berperang untuk Allah, ini untuk hawa nafsu. Dari mana kalian tahu kalau mereka itu hanya takut kepada pedang-pedang kalian, tidak niatnya masuk kepada Islam? Tidak boleh. Maka jika mereka menerima, maka terimalah mereka dengan keislaman mereka. Kemudian ajaklah mereka berhijrah dari daerah mereka yang kafir. Ayo pindah bersama kita ke Madinah, ke daerah orang-orang muhajirin, dan beritahu juga kepada mereka untuk mau melakukannya, maka bagi mereka hak dan kewajiban sama seperti hak dan kewajiban orang-orang muhajirun. Ini pilihan yang pertama. Fa in abau an yatahawwalu minha fa akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin yajri alaihim hukmullah ta'ala alladhi yajri alal mu'minin wala yakunu lahum fil ghanimah walal syai'un illa an yujahidu ma'al muslimin. Tetapi jika mereka menolak untuk berhijrah dari tempat kekufuran mereka pindah ke Madinah, dan mereka enggan, maka beritahu kepada mereka bahwa mereka akan mendapat perlakuan seperti orang-orang Badui dari kalangan muslimin. Maka orang-orang Badui dari kalangan muslimin tidak mau tinggal di Madinah, meninggalkan unta-unta mereka yang ratusan. Maka mereka lebih baik nomaden, pindah daerah ke daerah, tapi tetap melaksanakan sholat di tempat mereka. Maka berlaku bagi mereka hukum Allah, tetapi mereka tidak mendapatkan bagian dari hasil rampasan perang atau fai, karena tidak berjihad. Kecuali jika mereka mau bergabung untuk berjihad di jalan Allah bersama orang-orang muslim, na'am. Maka ini pilihan kepada mereka. Fa inhum abau. Jika mereka tidak mau juga, fas'alhum al-jizyah. Fa inhum ajabuka faqbal minhum wa qaffa anhum. Fa inhum abau fasta'in billah wa qatiluhum aw wa qatilhum. Dan jika mereka menolak hal tersebut, tidak mau melaksanakan dari dua syarat yang terdahulu, maka mintalah kepada mereka jizyah, agar mereka yu'tul jizyah an yadin wa hum shagirun, seperti dalam surat Taubah. Maka mereka membayar jizyah, upeti dari desa tersebut. Satu kampung tidak mau masuk kepada Islam dan tidak mau hijrah bersama kaum muslimin ke Madinah, maka tetap dengan kekufuran mereka dan minta perlindungan kaum muslimin, harus diterima. Karena apa? Agama milik Allah. Lakum dinukum waliyadin. Namun harus dalam keadaan terhina, membayar upeti ke Madinah dan seterusnya. Kalau mereka menerima, maka terimalah dan hentikan penyerangan terhadap mereka. Tetap dihargai. Seperti Bani Quraidah tidak mau masuk kepada Islam, ya sudah. Di antara kita ada kesepakatan. Namun karena telah masuk peperangan kepada mereka dan mereka kalah, berarti mereka harus yadfa al-jizyah, membayar upeti an yadin wahum shagirun. Dikumpulkan setiap tahun upeti kepada kaum muslimin untuk melemahkan mereka dan menghinakan mereka. Melemahkan mereka, mereka tidak mengumpulkan uang itu untuk membeli senjata dan memberontak, itu maksudnya.
dan mereka merasa hina dina dengan membayar upeti kepada kaum muslimin. Maka jika ini semua ditolak, mereka tidak mau masuk Islam dan ikut bersama kaum muslimin ke Yathrib dan tidak mau untuk membayar upeti dan seterusnya, maka jika ini mintalah pertolongan kepada Allah dan hancurkan mereka. Lihat bagaimana Islam. Wa idha hasarta ahlal hisnin fa araduka an taj'ala lahum dhimmatallah wa dhimmatan nabiyyih fala taj'al lahum dhimmatallah wa dhimmatan nabiyyih walakin ij'al lahum dhimmatak wa dhimmata ashabik fa innakum an tuhfiru makum wa dhimmata ashabikum ahwanu min an tuhfiru dimatallah wa dimata nabiyih. Maka jika kamu telah mengepung pertahanan mereka dari desa-desa mereka yang dijaga dengan benteng-benteng yang besar seperti itu di zaman dulu, maka suatu daerah seperti dulu Nabi menghancurkan kelompok-kelompok terutama Yahudi di Khaybar. Maka orang Yahudi Khaybar mempunyai husn seperti antum lihat di zaman dulu. Mereka mempunyai kota yang dikelilingi oleh benteng yang besar. Sehingga orang ingin menghancurkan daerah ini harus naik kepada benteng yang besar. Apalagi kalau yang antum lihat dulu, ya di cerita-cerita, itu dikelilingi dengan kolam yang besar. Kolamnya ada buaya, ada ikan piranha, ada naga, dan sebagainya. Maka sulit untuk masuk. Maka di sini jika kamu telah mengepung kubu pertahanan mereka, ay husnin, benteng-benteng mereka sudah dikepung, maka mereka menghendaki darimu agar kamu membuat untuk mereka perjanjian atas nama Allah dan Rasulnya, maka janganlah kamu buat untuk mereka perjanjian antara Allah dan Rasulnya, akan tetapi buatlah untuk mereka perjanjian dirimu sendiri dan perjanjian para sahabat-sahabatmu, karena sungguhnya melanggar perjanjianmu sendiri dan sahabat-sahabatmu itu lebih ringan resikonya daripada melanggar perjanjian yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ini ketegasan kaum muslimin kepada mereka. Wa idha hasarta ahla hisnin fa'araduka an yunzilahum ala hukmillah fala tunzilhum ala hukmillah walakin anzilhum ala hukmik fa innaka la tadri atusibu hukmallah fihim amla. Dan jika kamu telah mengepung juga kubu pertahanan mereka dan mereka menyerah, maka mereka menghendaki agar kamu mengeluarkan mereka atas dasar hukum Allah, maka jangan kamu mengeluarkan mereka atas dasar hukum Allah, karena tadi perjanjian antara dia dengan Allah sudah lewat, di mana mereka dipilih untuk demikian dan demikian, dan mereka tidak mau, akhirnya diperangi. Kemudian setelah diperangi karena tidak memenuhi syarat-syarat, barulah mereka sadar, oh ternyata kaum muslimin memang jagoan, mereka bisa menghancurkan kita dan kita semuanya ditawan. Barulah mereka sudah kalau begitu buat perjanjian. Nah, kata Nabi tadi, tidak ada perjanjian atas nama Allah. Maka perjanjian atas nama Allah dan Rasulnya tadi sebelum berperang diberikan syarat. Kalian bertaubat, kalian selamat dari penyerangan kaum muslimin. Mereka tidak peduli dan bahkan ingin mencoba. Cobalah kaum muslimin, bisa enggak menghancurkan benteng kita yang kokoh ini? Bisa mereka masuk? Akhirnya kami tidak menerima tawaranmu dari Allah itu. Nah di sini hukumnya ya sudah, kata Nabi tadi, fasta'in billah, meminta bantuan Allah, kepung mereka, bunuh mereka. Kemudian akhirnya terjadi peperangan beberapa hari karena mengepung benteng yang besar ini. Ternyata jebol benteng mereka. Kaum muslimin menang. Akhirnya mereka minta perjanjian lagi. Kami bertobat, kami. Kata Nabi, tidak ada perjanjian kalian dengan Allah telah selesai. Tapi dengan kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin berijtihad di sini. Pemimpin tadi berperang berijtihad. Agar ini kemaslahatan untuk kaum muslimin dan kemaslahatan untuk mereka agar tidak dibantai,
kasihan mereka dan sebagainya, ya sudah. Maka ini maknanya, bahwa keluarkanlah mereka atas dasar hukum yang kamu ijtihadkan, wahai pemimpin kaum muslimin. Bukan hukum yang Allah tegaskan tadi setelah selesai. Sebelum mereka diperangi itu telah selesai perjanjian dengan Allah dan Rasulnya. Karena sungguhnya kamu tidak mengetahui apakah tindakanmu itu sesuai dengan hukum Allah atau tidak, maka berijtihad di sini para kaum muslimin, terutama pemimpin perang, mana yang lebih baik, tawanan-tawanan itu yang masuk kepada Islam dikembalikan atau tidak, dan seterusnya. Maka lihat bagaimana aturan Islam. Sudah masuk waktu adzan belum? 11.57. Maka di sini, di dalam bab ini menjelaskan kepada kita bagaimana maja'a fi dhimmatillah wa dhimmati nabiyih. Maksudnya di sini, aufu bi ahdillah idza ahadtum. Jika kalian telah bersumpah untuk melaksanakan demikian dan demikian untuk Allah, maka penuhilah. Dan begitu pun tadi di dalam hadis, bahwa kaum muslimin di saat menghancurkan orang-orang kufar di desa-desa mereka, maka diumumkan, ini perjanjian Allah atas kalian. Jika kalian masuk Islam dan ikut bersama kami, kita tidak akan berperang dengan kalian. Namun tidak mau dipilih. Jika demikian tidak mau, ya sudah, pilihan terakhir. Kalian tidak mau masuk Islam dan kalian tidak mau berpindah bersama kami ke Yathrib, kalian membayar jizyah. Mereka bilang, kita coba kekuatan kaum muslimin. Gak mau, kami dengan agama kami. Jadi kami menyerang nih. Kami membantai kalian. Bantailah jika mampu. Khalas. Ini aturan yang dibuat Allah, dhimmatillah dan dhimmati Rasul, sudah tidak digubris oleh mereka. Maka akhirnya mereka menyerang. Dan dengan bantuan Allah mereka menang. Maka akhirnya mereka telah mencoba, kaum muslimin ternyata bisa membobol benteng kita. Maka mereka, ya sudah, wahai pimpinan kaum muslimin, kami menyerah. Maka buatlah tadi perjanjian antara kami dengan Allah. Kata Nabi, tidak bisa. Ini berhubungan dengan ayat tadi. Maka tepatilah perjanjian antara Allah dengan kalian. Janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah yang mengukuhkan, yang telah kalian kukuhkan. Maka ini dia. Jadi tidak boleh tadi di pertama kali mereka diajak untuk masuk kepada Islam, kemudian tidak mau, dan akhirnya membayar jizyah, tidak mau. Maka kemudian setelah itu mereka kalah, mereka minta lagi, ayo kaum muslimin, mintakan kepada Nabi dan kepada Allah, kita menyerah. Tidak. Maka ini urusannya tidak lagi kembali kepada Allah dan Rasulnya, karena kalian telah tidak mau masuk kepada perjanjian kami antara Allah dan Rasulnya. Maka ini ijtihad kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Jika mereka tidak ridho harus membantainya, ya mungkin dibantai. Jika mereka ridho, ya sudah, maka kalian harus membayar jizyah, ya sudah, membayar jizyah. Namun dhimmatullah di sini sangat agung, tidak kembali kepada aturan Allah dan Rasulnya, tetapi kepada ijtihad para pemimpin. Maka hadis ini, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, berhubungan dengan barang siapa tadi ayat wa aufu bi ahdillah idza ahadtum wala tangkudul aimana ba'da tauqidiha. Maka penuhilah janji-janji Allah. Maka mereka orang-orang kufar yang sudah menyerah pun tidak boleh kembali kepada janji-janji Allah tadi. Maka diberikan keputusan kepada para pemimpin kaum muslimin dari ijtihad mereka. Bismillah. Kita masuk kepada bab yang berikutnya. Selesai dari permasalahan dhimmatullah. Maka bab ini pun masih sama tentang bersumpah dengan nama Allah. Bab majaa fil iksam Allah. Namun di sini gambarannya bab tentang bersumpah mendahului Allah. Maksudnya bukan dia bersumpah seperti di bab yang terdahulu, demi Allah modalku demikian, maka aku menjual kepada demikian. Maka dia bersumpah berbohong, modalnya 100.000 padahal modalnya 20.000 agar laku jualannya. Ini permasalahan sumpah-sumpah yang biasa.
Yang sekarang kita permasalahkan sumpah mendahului Allah. Apa maksudnya? Maka dia menetapkan dengan sumpahnya bahwa Allah tidak menerima taubat kamu. Demi Allah, kamu pasti akan masuk api neraka. Paham? Maka di sini dia bersumpah di atas Allah dari perkara-perkara yang makhluk tidak pantas untuk membahas tentang permasalahan ini. Masalah ampunan kepada hambanya dari Allah, meskipun dia melaksanakan dosa-dosa paling besar, siapa yang berhak mengampuni? Hanya Allah. Dan begitupun masuknya seseorang kepada api neraka, Allah yang menciptakan api neraka. Siapa yang berhak? Hanya Allah. Apakah berhak seorang nabi melarang Allah untuk mengadab dia? Tidak. Apakah berhak seorang yang soleh untuk menghukumi Allah sampai berkata, demi Allah kamu pasti masuk neraka? Ini pembahasan kita di sini, maja'a fil iksam Allah, tentang bersumpah mendahului Allah. Jadi kasusnya beda ya. Bukan seperti dia bersumpah untuk menyelamatkan dirinya dari depan hakim. Aku mendengar kamu melaksanakan demikian dan demikian. Ini ada yang mengadu, tapi yang mengadu tidak mempunyai bukti. Kembali kepada kamu. Bersumpah untuk Allah, di hadis disebutkan muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud, al-mudda'i alaihi al-bayyinah wal mudda'i alaihi bil yamin. Maka orang-orang yang menuding saudaranya, dalil, mana dalil? Dan yang dituding, jika tidak ada dalil, dia bersumpah. Maka permasalahan ini dilarang juga oleh Allah. Dinamakan yamin gomus bagi mereka orang-orang yang berdusta. Namun di sini sumpahnya lebih parah. Dia bersumpah dengan nama Allah, lancung dari perkara-perkara yang Allah tidak menetapkan. Seperti nanti akan kita jelaskan, dia berkata kepada temannya atau kepada saudaranya yang penuh dengan dosa, wallah, kamu pasti masuk neraka. Maka ini tidak boleh. Wallah, kamu melaksanakan demikian, Allah tidak akan mengampuni kamu. Di sini dia bersumpah atas pendahuluan kepada Allah. Di sini masalahnya lain lagi. Maka diriwayatkan oleh penulis an Jundub ibni Abdillah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun wallahi la yaghfirullah li fulan. Faqala Allahu jalla wa ala, man dzalladzi yata'alla alayya an la aghfira li fulan, ini qad ghafartu lahu wa ahbatu amalak. Wa fi hadis Abi Hurairah annal qaila rajulun abidun. Qala Abu Hurairah takallama bi kalimatin au baqat dunyahu wa akhiratahu. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jundub ibni Abdillah. Hadis ini panjang, diringkas oleh penulis, dan kisahnya sangat menakjubkan tentang orang Bani Israel terdahulu. Maka di sini faidah dan faidah ditulis boleh tentang akhbar Israiliyat, bahwa akhbar Israiliyat hukumnya kita tidak menerima dan kita tidak menolak, itu asal. Namun kapan kita menerima? Jika datang khobar-khobar Israiliyat dari Nabi dengan sanad yang sahih, kita menerima. Mana contohnya yang telah kita lewati? Kisah 3 orang yang apa? Yang botak, yang buta, dan juga yang albino. Maka di sini mereka tidak bersyukur kepada Allah. Ini kisah Israiliyat. Dan yang kedua, kisah tentang bertawassul dengan amal soleh. Ingat di pelajaran akidah, 3 orang juga masuk kepada gua, kemudian turun. Batu-batu berguncang gunung menutupi mereka. Dan setiap dari mereka bertawasul kepada Allah dari amal-amal yang ikhlas dan agung. Maka mulai bergerak dan bergerak batu tersebut. Ini kisah Israiliyat. Ini 2 contoh kisah Israiliyat. Dan yang ketiga sudah lewat apa belum? Tentang kisah pernah lewat. Di kisah Kitabut Tauhid. Di mana seseorang dari Bani Israel membunuh 99, sudah lewat. Kisahnya
99 orang telah dibunuh oleh orang ini. Kemudian orang ini ingin bertobat, telah membunuh 99 orang. Datang kepada rahib Yahudi yang tidak mempunyai ilmu. Aku sudah membunuh 99 manusia. Apakah aku diterima tobatku oleh Allah? Orang yang bodoh ini, yang dianggap sebagai mufti dari Bani Israel, mengatakan, lah, bagaimana Allah menerima? Kamu telah membunuh 99 orang. Maka Allah menerima begitu saja. Enak aja kamu. Begitu. Ya sudah, engkau yang ke-100 dipenggal lehernya. Jadi membunuh 100. Dan ini balasan bagi mereka mufti yang jahil dari ilmu di dunia mati. Maka akhirnya dia menjadi pembunuh 100, bukan 99 lagi. Pembunuh 100. Maka kemudian dia meminta bertobat kepada orang yang berilmu. Apa yang berilmu? Di saat dia setelah membunuh 100 dan siap jadi 101. Aku diterima atau tidak taubatku? Aku telah membunuh 100 orang. Kalau sama, ya sudah. Dibantai juga. Maka dijawab, maka ampunan Allah maha luas dari apa yang telah engkau perbuat. Allah maha pengampun. Namun, please kamu berpindah dari tempat kamu hijrah. Di sana ada kumpulan orang-orang yang soleh, kamu berhijrah. Kalau kamu bertobat dan duduk masih dengan orang-orang pembantai dan pembegal seperti kamu sekarang ini, maka tidak akan baik agama kamu. Maka orang ini berazam dan bertobat untuk pindah ke tempat orang-orang yang soleh. Baru dia berjalan dan berjalan, belum sampai Allah mencabut nyawanya. Sehingga turunlah 2 malaikat, malaikat rahmah dan malaikat adab. Di situ diriwayat, malaikat yang akan membawa dia ke keselamatan atau ke api neraka, seperti itu, adab. Ini kisah terdahulu dari Bani Israel. Akhirnya dihitung mana yang lebih dekat, dan ternyata dadanya mengarah kepada tempat dia hijrah dan lebih langkahnya seperti diriwayat, maka dibawalah oleh malaikatur rahmah. Orang ini sudah bertobat dan berniat kebaikan. Ini pun kisah Bani Israel. Kita mengambil iya. Jadi kita imani iya. Kenapa? Karena Nabi meriwayatkannya dengan sanad yang sahih. Fahim? Namun jika antum baca Israiliyat seperti di tafsir Ibnu Katsir, banyak Israiliyat inilah dari kekurangan semua manusia. Banyak kekurangan. Imam Ibnu Katsir, imam muhaddis dan ahli Al-Quran. Namun di tafsirnya banyak Israiliyat. Ini yang menyebabkan agak sedikit kurang, dan dia manusia. Semua orang kurang, tidak sempurna. Maka Israiliyat jika sanadnya tidak jelas dan sebagainya, tidak kita ambil. Apalagi sanadnya dhaif. Fahimtum? Nah sekarang di sini juga kisah Israiliyat. Iya apa tidak di sini? Di sini kisah Israiliyat. Diceritakan bagaimana di hadis Jundub bahwa seseorang, ada 2 orang dari Bani Israel, yang satu soleh, melaksanakan ibadah siang dan malam. Yang satu faleh ataupun toleh. Yang satu toleh, makna toleh lawan dari soleh. Soleh baik, toleh buruk. Maka akhlaknya buruk, bermaksiat terus. Maka 2 saudara ini berseteru di antara mereka. Yang satu yang baik dan yang satu yang buruk. Namun lihat bedanya. Di beberapa riwayat disebutkan yang satu yang baik sampai dia lancung. Karena kebaikannya dia pikir surga itu miliknya. Akhirnya dia lancung. Di saat mengajak kepada saudaranya, dia melihat saudaranya itu dalam keadaan keburukan, dosa yang besar. Maka dikatakan di sini, saya bilang hadis ini potongan. Maka jika ingin kembali liwat kepada kitab Muslim di riwayat-riwayat yang lain, maka disebutkan didapati orang yang soleh ini saudaranya dalam keadaan dosa besar. Maka dia dalam keadaan orang yang soleh tetapi lancung kepada Allah. Dia melihat saudaranya dalam keadaan melaksanakan dosa besar yang dohirnya bukan kesyirikan. Yang jelas ini syariatnya lain karena orang-orang Bani Israel bukan kaum muslimin. Maka dikatakan kepada temannya, ayo tinggalkan apa yang kamu lakukan. Kamu telah berbuat dosa kepada Allah. Orang ini dohirnya dia tahu
bahwa dirinya pendosa. Namun saudaranya ini selalu bertengkar dengannya, tidak memberikan rahmah, tidak memberikan kepadanya seperti kesempatan untuk bertaubat dan sebagainya, terus mengancam dan mengancam. Maka dia malah, biarkan aku dengan Robku. Bahkan di ucapan Sahih Muslim, apakah kamu diciptakan ke dunia untuk memeriksa aku? Terus aku membuat dosa, kamu datang taubat kepada Allah. Kamu telah melaksanakan dosa. Apakah kamu diciptakan untuk terus memata-matai aku, wahai saudaraku? Aku tahu ini dosa kepada Allah. Lihat, orang ini mengetahui bahwa dia melaksanakan dosa. Dan mungkin dia meminta maaf kepada Allah di malam-malam yang tidak diketahui oleh saudaranya ini. Maka di suatu hari saudaranya melihat dia masih melaksanakan dosa. Ayo sudah, selesai dari dosa itu. Bertobat kepada Allah. Maka dia katakan, apakah kamu mengurusi aku terus? Tobat. Ayo tinggalkan. Kamu dicipta oleh Allah untuk memata-matai aku. Maka orang ini putus asa dan orang ini magrur. Dia terbawa dengan ibadahnya, dibawa dengan keyakinannya yang salah. Dipikirnya Allah itu tunduk kepadanya. Permasalahan-permasalahan yang gaib seperti hidayah, seperti orang masuk kepada Islam dan orang masuk kepada surga dan orang masuk kepada api neraka, itu hak-hak veto Allah yang tidak Allah berikan kepada siapapun. Maka orang ini yang ahlul ibadah, dia sekarang gulu kepada penetapan masalah api neraka dan surga dan seterusnya. Akhirnya dia gulu bersumpah, dan ini yang kita inginkan tadi, maja'a fil aksami au iksami Allah, mendahului Allah dengan sumpahnya. Apa dia katakan? Karena dia kesal di mana saudaranya selalu melaksanakan dosa, dan dia pun kesal saudaranya ini kepada saudaranya yang alim yang terus melihat dirinya berbuat dosa, mengejek-ngejeknya. Maka akhirnya dia marah, apa sih urusan kamu? Apakah kamu diciptakan oleh Allah untuk terus mengawasi aku melaksanakan dosa-dosa besar ini? Maka akhirnya dia merasa saudaranya ini sudah menghukumi dia. Akhirnya dikatakan, wallah, kamu ini tidak pantas masuk surga. Wallah, api neraka muara kamu. Diklaim oleh dia, bersumpah atas nama Allah, dan dia lancung di sini. Masalah masuk seseorang kepada api neraka tidak ada yang tahu. Bisa jadi dengan rahmatnya Allah dia dimasukkan surga. Wallahu a'lam apakah zahirnya dia muwahhid namun cinta dosa besar. Maka di dalam hadis disebutkan dimatikan kedua orang ini. Maka di sini lafadznya sederhana. Qala rajul wallahi la yaghfirullahu li fulan. Di sini mukhtasar. Zahirnya syekh yang menulis dengan ringkas. Di hadis Muslim disebutkan bagaimana hiwar di antara mereka, di mana ucapan-ucapan yang keluar dari mereka. Maka di sini disebutkan orang yang soleh ini lancung. Dia katakan, wallah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Wallah, neraka lebih berhak untuk kamu. Nah, di sini kesalahan orang yang soleh ini, dia tertipu dengan amalan-amalannya. Dan orang yang melaksanakan keburukan ini pada hakikatnya takut kepada Allah. Namun saudaranya yang mengawasi terus, bagaikan KPK, akhirnya dia sampai mengucapkan, apakah kamu diciptakan untuk memeriksa dosa-dosaku terus? Akhirnya dia sampai frustasi. Karena terus diungkit-ungkit dosanya dia dengan Allah. Padahal mungkin dia telah bertaubat. Dan orang ini bertaubat dan mengulangi. Bertaubat dan mengulangi. Seperti itu dohirnya. Maka karena dia telah bersumpah di sini, wallah la yaghfirullah li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Maka Allah mematikan keduanya. Di sini tidak disebutkan Allah mematikan keduanya. Di riwayat Muslim yang asli, maka Allah mematikan keduanya. Kemudian Allah membangkitkan keduanya. Dan ini kisah Israiliyat, kisah Bani Israel yang bukan kisah kaum muslimin. Namun tadi kaidah, selama dia disebutkan oleh Nabi dengan sanad yang sahih di riwayat Muslim, Allah berkata persatu, man dalladhi yata'alla alayya an la aghfira li fulan inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Diringkas di sini. Maka Allah berkata yang pertama kepada orang yang bersumpah tadi,
Di hari kiamat Allah mengatakan, siapa tadi yang bersumpah atasku? Kata Allah, siapa yang bersumpah atasku? Dengan menyebutkan demi Allah, kamu tidak akan diampuni. Siapa yang berani berkata seperti itu? Dari mana? Maksudnya dia bersumpah dengan nama Allah, tetapi lancung masalah pemberian taubat, masuk neraka. Maka demi Allah kamu pantas masuk neraka. Maka orang ini disidang oleh Allah. Kenapa bersumpah atas namaku dari perkara-perkara yang kamu tidak mampu? Masalah ampunan dosa kepada seseorang tidak ada haknya dia. Kenapa dia bersumpah? Untuk menakuti saudaranya ini. Maka di sini masuk kepada permasalahan sumpah seperti pelajaran semalam. Orang yang bersumpah untuk menyelamatkan dirinya dari dosa atau selamat dari hukuman di depan hakim telah kita bahas, yamin gomus. Ada juga yang bersumpah agar hartanya atau jualannya laku dengan nama Allah, wallah modalku 100 padahal 20.000 seperti dicontohkan kemarin. Dan di sini dia bersumpah atas nama Allah, bagus. Tidak atas nama jin, tidak atas nama makhluk, namun lancung bersumpah kepada perkara yang Allah tidak berhak darinya. Maka di sini akhirnya disidang oleh Allah. Adapun saudara kamu yang kamu sumpahi bahwa aku tidak mengampuninya, lihat masuk surga dengan rahmatku. Maka lihat, Allah yang menciptakan dari neraka dan surga. Dan tohirnya orang ini, wallahu alam, ini aturan Bani Israel. Kalau di Islam, di Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan musyrik, tetapi masih mengampuni muslim yang tidak melaksanakan musyrik tapi pendosa besar. Nah, kalau di Islam misalnya orang ini dalam agama Islam mati dalam keadaan dosa besar, tahta masyiatillah, di bawah dari rahmat Allah. Allah ingin memasukkan kepada surga, itu hambanya. Allah berhak. Maka di sini Allah mengatakan, adapun saudara kamu yang kamu sumpahi tidak diampuni oleh Allah dan tidak masuk surga, aku Allah yang menciptakan dia, dengan rahmatku aku masukkan kepada surga. Dan memang orang ini takut kepada Allah dan tidak bisa menjaga hawa nafsunya, berbuat dosa lagi. Takut lagi kepada Allah, akhirnya bertobat, berbuat dosa lagi. Ditambah saudaranya ini yang melihat berbuat dosa, selalu ceramah. Hei, akhirnya dia marah. Kamu ini diciptakan untuk memeriksa aku terus, memata-matai aku terus. Maka akhirnya orang ini bertobat, namun kembali kepada dosanya. Maka Allah mengatakan, adapun orang yang kamu sumpahi tadi, aku tidak mengampuni dosa dia dan masuk api neraka, aku masukkan kepada surga atas rahmatku. Namun kamu disebutkan di sini wa ahbatu amalak. Maka di sini ringkasan, adapun aku memasukkan kamu kepada api neraka karena kamu bersumpah bahwa aku telah mengampuninya tidak akan mengampuninya. Dari mana pengetahuan itu? Dan memasukkan kepada api neraka. Dari mana? Nah, sekarang lihat, aku masukkan dia kepada surga. Ini makna dari hadis. Maka ini kisah Israiliyat kita ambil dikarenakan disahihkan oleh Nabi. Maka di sini keadaan orang ini bersumpah yang lancung kepada hak-hak dari Allah. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di sini Imam Muslim mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, maka di sini Abu Hurairah mengatakan tentang permasalahan Abi Hurairah, anal qaila rajulun abidun, bahwa orang yang bersumpah ini ahlul ibadah. Dia bersumpah kepada Allah dari perkara-perkara yang tidak dibolehkan. Qala Abu Hurairah, takallama bi kalimatin au baqat dunyahu wa akhiratahu. Dengan ucapan sumpah yang mudah di mulut, maka hancur dunia dia dan akhiratnya. Maksudnya di dunia dia menjadi orang yang soleh. Mana ibadah-ibadahnya? Habaan mansuro, hilang begitu saja. Maka dimasukkan kepada api neraka. Maka Abu Hurairah mengatakan dia hancur amalannya di dunia dan hancur amalannya di hari akhirat, masuk kepada api neraka. Dan dulu dia di dunia alim,
Dan saudaranya yang melaksanakan dosa-dosa dan bertobat, dosa-dosa dan bertobat, dan diejek-ejek terus oleh saudaranya ini karena melaksanakan amal soleh, ternyata saudaranya di api neraka karena Allah tidak menginginkan dia masuk surga karena kelancungannya tadi. Dan orang yang dianggapnya Allah tidak pernah mengampuni dan berani bersumpah demi Allah tidak akan diampuni dosa kamu, maka kelancungan ini menyebabkan dia masuk api neraka, dan orang yang berbuat dosa tadi malah masuk surga dari rahmatnya. Maka di sini makna dari hadis bab ini, dan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan kita tutup dari hadis ini, awas wahai saudara-saudaraku, jangan kalian tertipu dengan amalan kalian. Fahim? Apalagi kalian mempunyai saudara ataupun teman yang melaksanakan di luar sana dosa-dosa besar, maka bersyukurlah kepada Allah kalian di sini terus melaksanakan sholat berjamaah, menuntut ilmu, melaksanakan puasa Ramadan, puasa-puasa sunnah, dan ibadah-ibadah menghidupkan sunnah yang lain. Awas, nanti syaitan akan datang dengan tampilan yang baru. Apa? Kalau biasanya syaitan mengatakan malas, jangan berbuat ini, malas. Jangan bangun malam, malas. Kalian kan sibuk menghafal, capek. Jangan melaksanakan sunnah-sunnah. Itu mungkin sudah lewat. Sekarang kalian gencar melaksanakan ibadah-ibadah. Datang syaitan dengan persepsi yang lain. Apa? Oh, Masya Allah, masih muda. Melaksanakan sunnah-sunnah. Melaksanakan sholat 5 waktu. Melaksanakan. Ini orang masih muda. Masya Allah, orang paling soleh sedunia. Akhirnya mulai tertipu. Syaitan membisiki, kau ini orang tersoleh di dunia. Namun saudaramu di sana, di desa sana, atau di rumah sana, tiap hari dosa. Coba nasihati. Mulailah menasihati. Terus dikatakan oleh iblis, magrur. Akhirnya dia mulai marah kepada saudaranya, padahal saudaranya bertobat. Mungkin dia tidak tahu. Kamu ini terus menerus seperti itu. Aku sudah muak dengan kamu. Aku nasihati, tetap melaksanakan dosa. Wallah, kamu akan masuk api neraka. Kemudian berbicara seperti itu saudaranya yang baik ini. Nah, kita tidak menginginkan kalian seperti itu. Terus menerus beribadah, dan ini agar kalian tidak ujub, dan untuk kita semua bekal bahwa apa yang kalian sekarang lakukan dan kalian masih muda, melaksanakan sholat, melaksanakan menuntut ilmu dan sebagainya, itu karena Allah mudahkan kepada kalian. Seperti doa kita selalu di hadis Mu'adz, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, bantulah aku, mudahkan aku untuk terus beribadah kepadamu dan berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu. Dari doa-doa kita ini Allah mudahkan. Maka Allah mudahkan kita ibadah. Maka please, untuk tidak ujub, karena Allah mudah membolak-balik hati. Bisa jadi hari demi hari kalian menurun ibadahnya, dan bahkan keluar dari ma'had ini tanpa sebab, misalnya karena faktor ekonomi ataupun orang tua membutuhkan kamu, maka kamu akan pulang, kemudian futur, kemudian mana amal-amal soleh yang dulu dilakukan, yang kalian dulu magrur, tertipu padanya, maka kalian akan menjadi iya dan billah orang awam. Di antara orang-orang awam tidak ada di rumah pengajian, akhirnya nongkrong 24 jam di televisi dan drama Korea, drakor, bla bla bla, maka hilang dari ibadah itu. Maka oleh sebab itu, please jangan tertipu dengan apa yang Allah mudahkan kepada kita, karena itu dikarenakan Allah mencintai kalian sehingga mudah amal-amal soleh. Maka please jangan tertipu, oh ini karena ijtihadku, ini karena, maka kemudian setelah ujub ini ada di diri kalian dari syaitan, mulailah berpikir, aku orang tersoleh di dunia. Semuanya orang dalam keadaan buruk, maka itulah orang-orang kelompok Khawarij. Dulu disebutkan di dalam hadis, haula yuhkiruna ibadatakum, bahwa mereka menghina ibadah-ibadah kalian. Maka mereka membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, suaranya indah,
Namun mereka tidak sampai ke kerongkongan mereka, Al-Quran ini tidak difahami dengan benar. Akhirnya mengkafirkan kaum muslimin dan membunuh Utsman dan membunuh Ali, orang yang dijanjikan oleh Allah masuk surga. Dan sebagai penutup di zaman now, Syekh kami bernama Abdurrahman Ibnu Mar'i yang di Fuse, yang mendirikan Fuse, itu mati dibunuh oleh orang-orang ISIS dan sekarang sidangnya sedang berjalan. Maka diketahui yang membunuh itu 2 orang yang disidang. Itu namanya, kita tidak ingin mengingat nama dan sebagainya. Itu kalau dibuka, dia ada di channel YouTube sekarang. Qiraahnya Masya Allah indah. Abdurrahman Mar'i Salafi, karena bagi mereka kafir. Itu wakil. Bukan orang-orang Khawarij di zaman dulu saja. Jika kita kembali kepada Abdurrahman Ibnu Muljam. Siapa yang membunuh Ali? Abdurrahman Ibnu Muljam. Coba dibuka. Hafidh Al-Quran dan ahli qiraah dan punya ilmu, namun ilmunya tidak sepadan dengan apa yang dia baca. Al-Quran, kata Nabi, tidak sampai kepada kerongkongannya. Ilmu di sisi lain dan dia di sisi lain mengkafirkan Ali dan membunuh Ali radhiyallahu anhu. Maka ini sampai kepada derajat itu. Dan begitupun pembunuh Syekh Abdurrahman Ibnu Mar'i rahimahullah, dia syekh saya dan murid Syekh Mukbil yang paling terkemuka. Syekh Mukbil, kami melihat jika ada pertanyaan-pertanyaan, sering dia bisa jawab Syekh Mukbil. Namun subhanallah, orang ini tawadhu. Mana Syekh Abdurrahman? Itu silahkan jawab. Maka dia mempersilahkan kepada muridnya. Ini menunjukkan tentang tawadhunya Syekh kami Mukbil. Dia bisa menjawab. Dan yang kedua, kedudukan Syekh Abdurrahman dalam fikih sangat kuat, dilaqabi dengan al-faqih dan seterusnya di saat kami di sana. Maka naik ke mimbar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Inilah Syekh Abdurrahman. Kemudian meninggal Syekh Mukbil, dia membuat Fuse, membuat pondok pesantren yang besar di Aden sekarang. Nah, di sanalah sekarang para penuntut ilmu, insya Allah mungkin Hudzaifah akan belajar di sana. Dan sekarang ada orang-orang Indonesia lebih dari 100 orang di sana. Sekarang dipegang oleh saudaranya yang guru saya juga, Syekh Abdullah Mar'i. Dan Syekh Abdurrahman Mar'i kisahnya dibunuh. Dan mereka sudah merencanakan pembunuhan. Kapan Syekh keluar, maka mereka akan memberondong dengan mobil dan sudah direncanakan. Maka Syekh keluar untuk sholat. Berapa jarak Syekh berjalan, itu sudah dihitung oleh mereka dari hasil sidang itu. Maka dari 2 orang yang tertangkap, 1 orang ini suaranya masih terngiang-ngiang di YouTube bahwa dia qari'ul Quran. Ada, kalau mau saya kirimkan, itulah pembunuh. Cuman saya sudah sangat benci, tidak mau mendengar, bahkan namanya saja mengingat tidak mau, karena membunuh syekh kami yang tercinta. Maka dia syahidnya pembaca Al-Quran dan hafal Al-Quran. Dan kalau antum dengar suaranya sangat indah. Namun kata Nabi, lam yablugh hanajirahum. Membaca Al-Quran tetapi tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Maka awas di sini, kembali kepada kita semua, please. Jangan ada yang magrur, jangan ada yang tertipu, jangan ada yang ujub dari amalan-amalan kalian. Wallah, itu semua Allah mudahkan kepada kita karena Allah cinta kepada kita. Jadi jangan ada yang mengatakan aku orang yang paling soleh, aku lebih baik daripada si fulan. Awas, jangan ada yang tertipu. Itu bisikan dari syaitan. Maka ini yang bisa kita berikan. Karena kami ulangi tadi, ujub tadi akan menyebabkan kalian menjadi orang terbaik. Dan yang selain kalian buruk, lebih parah lagi selain dari kalian kafir. Dan ini yang ada pada hati-hati orang-orang Khawarij, baik zaman dulu sampai zaman now. Sampai sekarang kembali kepada permasalahan Syekh Abdurrahman, kok bisa Salafi dibunuh? Ya karena mereka berpendapat kafir Syekh Abdurrahman ini. Siapa yang mengkafirkan? Orang yang membaca Al-Quran, orang yang zahirnya soleh, namun dia mengkafirkan Syekh Abdurrahman dan membunuhnya dan merencanakan pembunuhan dengan detail. Kapan dia keluar, kapan dia sholat duhur, jam 11 demikian. Berapa langkah, sampai dihitung. Ke masjid itu berapa langkah. Nanti kita langsung keluar dengan mobil, berondong. Kemudian kita kabur. Dan itu yang terjadi. Diberondong dan kabur. Qadarullah di saat kabur, tertangkap oleh orang-orang, akhirnya diikuti.
dan terus diikuti, akhirnya mereka dalam keadaan kalut diikuti, mobilnya terjadi kecelakaan, akhirnya terbalik, dan akhirnya mereka dalam keadaan patah tulang dan sebagainya diambil oleh kaum muslimin, oleh ahli sunnah, dan dipenjara dan sekarang disidang. Maka ini kesimpulan dari bagaimana proses orang-orang Khawarij. Mereka hafal Al-Quran dan banyak ibadah dan banyak membaca Al-Quran dan qiraahnya baik, namun tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Dan diantaranya ujub. Mereka menyangka mereka paling baik, dan itu ucapan Nabi. Mereka ahlul ibadah dan menghina ibadah-ibadah kalian wahai para sahabat. Jika para sahabat ibadahnya dihinakan oleh mereka, menunjukkan mereka siangnya membaca Al-Quran dan seterusnya, malamnya sholat malam, siangnya berpuasa, lapar. Maka itulah ibadah-ibadah mereka. Dan please, wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.